Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya kembali menyapa panjenengan semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi kita melangkah pada pagi hari ini dan sampai petang nanti. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau menyatakan kasih setiamu dan kami sudah Tuhan beri waktu untuk membaca firman Tuhan. Sebentar kami akan merenungkannya. Tuhan berkati kami supaya di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh menjadikan firman-Mu sebagai dasar kami melangkah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami senantiasa diliputi damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Tuhan Yesus membandingkan mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan, taat kepada perkataannya, itu disamakan dengan orang yang membangun rumah mereka di atas batu. Rumah itu akan bertahan dalam menghadapi badai karena dasarnya yang kuat dan kokoh. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang tidak dibangun di atas dasar yang kuat, yakni orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya serta tidak taat kepada firman-Nya atau meragukan firman Allah, maka di dalam kehidupannya tidak akan tahan di dalam menghadapi banjir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan begitu penting bagi kita orang-orang Kristen? Firman Allah adalah satu-satunya dasar kehidupan yang teguh. Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis, sangatlah penting dan menjadi sentral di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, karena di dalamnya kita mendapati pemaparan Allah tentang rencananya yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalamnya ada pemaparan bagaimana Dia menjaga, memelihara, menuntun, dan bahkan memberkati kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, ini berarti bahwa setiap orang yang percaya itu adalah orang yang di dalam kehidupannya sudah merasakan bagaimana Allah menyatakan firman itu di dalam kehidupannya, di mana dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pemaparan tentang keselamatan yang dia dapatkan dari firman Tuhan. Dan melalui perkataan yang ada,
hanya ada satu jalan untuk menjadi kuat secara rohani. Ada satu cara untuk membangun kehidupan dengan dasar yang teguh berdasarkan firman Tuhan, yaitu di dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya itu harus mau membaca, mempelajari, merenungkan, bahkan menghafal, lalu melakukan perkataan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu teladan yang Tuhan berikan kepada kita ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, dia senantiasa menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis. Kita perlu belajar dan benar-benar waspada oleh karena keadaan-keadaan yang kurang baik, tekanan-tekanan yang besar, keadaan yang dipenuhi dengan persoalan dan permasalahan, bisa dipakai iblis untuk menggeser iman percaya orang percaya kepada dia, yaitu kepada setan itu sendiri. Keyakinan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada titik tertentu di dalam kehidupannya mendapati persoalan semakin berat, doa yang dia panjatkan kepada Tuhan tidak segera mendapat jawaban karena dia dibangun di atas dasar yang tidak teguh, imannya bisa bergeser. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu benar-benar mewaspadai segala keadaan. Di dalam situasi kondisi kita perlu berpegang teguh pada janji Tuhan. Di dalam segala situasi kondisi yang sulit kita harus mengingat betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya boleh menikmati segala berkat, kasih dan karunia-Nya. Tetaplah karib membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus melalui jam-jam doa kita, doa pribadi maupun bersama-sama, dan juga membaca, merenungkan, dan mengamalkan perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan dan ketika Tuhan izinkan berbagai persoalan nyata di dalam kehidupan kita, maka iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mudah tergeser. Jangan sampai dalam kehidupan kita kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di saat Tuhan izinkan kita mengalami badai kehidupan, iman dan percaya kita kepadanya menjadikan kita tetap dapat menjalani kehidupan seperti yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai goncangan yang diizinkan Tuhan datang kepada kita, jikalau di dalam kehidupan kita berpegang pada perkataan firman Tuhan, maka goncangan badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagaikan pintu masuk. Kita boleh menikmati keadaan yang semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi pintu masuk bagaimana saudara dan saya dapat menikmati berkat kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, tetaplah mendekat kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk menggeser iman kita. Tetaplah berpegang pada Alkitab, firman Tuhan yang tertulis itu. Karena itu adalah dasar yang teguh untuk kita dapat tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih setia yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersama-sama dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami pelajari bersama, boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga iman percaya kami tetap teguh di dalam kasih Tuhan, sehingga di dalam menghadapi badai kehidupan, di dalam menghadapi tekanan persoalan kehidupan, iman percaya kami tidak bergeser, dan di dalam kehidupan kami boleh tetap dapat menikmati segala berkat kasih dan karunia-Mu. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini dan mengawali kehidupan kami dari pagi hingga petang nanti di dalam kuasa tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tetap jaga diri, waspada, tetap menggunakan masker jikalau keluar rumah, cuci tangan sesering mungkin, jaga kebersihan diri, pakai alat pelindung diri yang lain, dan nikmatilah kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam segala keterbatasan ini. Pada akhirnya saya sampaikan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.